Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman para penikmat channel Penelusur Malam. Dan malam hari ini kembali lagi saya hadir bareng tim Penelusur Malam. Selang beberapa minggu lamanya kami vakum, tidak ada konten karena memang cuaca dan kondisi setiap dari tim kita punya kesibukan masing-masing. Dan malam hari ini alhamdulillah kita bisa kumpul kembali. Dan kita akan mencoba menguak, karena kemarin menurut teman-teman, karena yang syuting terakhir saya nggak ikut ya. Ketika syuting di belakang saya ini adalah Pasar Banjarsari, atau terakhir dengan debut Mall Borobudur atau Borobudur Mall yang sempat kebakaran. Karena teman-teman kemarin terakhir ada kejadian lagi syuting, host cewek melihat sesuatu, kabur, dan akhirnya nggak, sampai sekarang belum berani syuting lagi ya. Dan malam hari ini kita kumpul, dan malam hari ini spesial, kita bawa temen yang kemarin sempat kita ajak ngobrol bareng. Ada si Indah dan temennya, nanti kita kenalan. Kita pengen tahu sebetulnya energi apa saja yang ada di sekitar Mall Borobudur. Tapi teman-teman perlu diketahui bahwasannya di belakang kita ini, mall ini sudah hampir 2 tahun kurang lebih ya. 2 tahun tidak dipakai untuk berkegiatan. Pastilah tempat yang tidak digunakan untuk apapun dibiarkan kosong begitu saja. Akhirnya bukan energi manusia lagi yang ada di dalam, tapi karena memang ada sisi lain di dunia ini, yaitu energi gaib. Akhirnya gaib tersebut yang menempati. Dan tujuan kami bukan menakut-nakuti, tujuan kami bukan untuk syirik atau musyrik, tapi lebih pada menelusuri saja sebetulnya ada energi apa saja di sini. Dan konon ya, ketika terjadi kebakaran di gedung ini dulu, itu banyak masyarakat sekitar ya. Kebakarannya gede banget, baru bisa dipadamkan sekitar 36 jam kemudian ya. Dan kalau tidak salah waktu itu jadi penanganannya sampai tingkat provinsi, karena beberapa mobil pemadam dari kota lain didatangkan, dari kabupaten lain didatangkan di Jawa Tengah ini untuk membantu proses pemadaman. 36 jam baru bisa padam ya. Mengingat memang kalau kita ngobrol dari sisi logisnya ya, bahwa bangunan ini adalah mall, pasar, di mana pasti di dalamnya terdapat banyak barang yang mudah terbakar. Kalau kita berpikir secara logika ya, hal yang logis, bahwa bangunan ini adalah mall, di belakangnya pasar, pasti di dalamnya itu terdapat banyak barang-barang yang mudah terbakar. Terlebih ya, banyak kain, karena notabene Mall Borobudur itu kalau tidak salah waktu itu lebih banyak penjual pakaian ya. Dan pasti di dalamnya elektrikal ya, kayak arus-arus listrik, dan itu kan banyak hal-hal yang mudah terbakar. Terus mainan-mainan yang berbahan baku plastik itu pasti akan sangat-sangat sulit sekali untuk dipadamkan. Dan itu kita berpikir secara logika manusia. Dan malam hari ini kita coba menelusuri, kira-kira ada tidak ya kebakaran tersebut punya hubungan dengan energi-energi gaib yang ada di sini. Apakah memang mereka membantu, bisa jadi mereka justru membantu memadamkan energi gaib di sini, atau justru membantu menambah besarnya kobaran api. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung aja kita panggil teman-teman kita ya. Kita ngobrol sama mereka, ngobrol santai aja ya. Kita lihat, nanti kita dengarkan menurut mereka seperti apa. Semoga mereka berdua ini bisa berkomunikasi dengan energi yang ada di sini. Oke, itu saja, jangan kemana-mana. Oke, baik teman-teman, di sebelah kanan saya sudah ada ini 2 orang spesial malam hari ini yang kita hadirkan. Ada Indah dan JP. Iya. Dan gini, Indah sama JP. Jadi kemarin tuh dari tim Penelusur Malam sempat syuting di sini. Ya. Singkat cerita ya, ketika syuting kata mereka ya, saya sih nggak ikut waktu syutingnya. Jadi waktu host tepat, kenapa kita ambil spot di sini? Katanya tepat di sini ya, si host itu melihat sesuatu dan dia kabur, lari gitu loh. Lari, dan akhirnya sampai sekarang dia nggak mau syuting lagi, belum berani syuting lagi. Makanya
kita pengen tahu kan akhirnya. Sebetulnya do nothing juga sih syuting di tempat ini lagi tuh ngapain gitu kan. Tapi kita pengen tahu aja sebetulnya sosok apa sih kemarin yang dilihat sama host cewek kita kemarin ya. Terus mengingat juga ya yang mau kita tanyakan, mungkin barangkali salah satu nanti bisa jawab atau salah dua-duanya silahkan dijawab. Gedung ini dulu terbakar, nggak tahu penyebabnya dari mana ya, karena saya kurang up to date juga ya. Tapi kebakarannya gede banget, bisa dibilang kejadian kebakaran terbesar di kota Pekalongan ya. Bahkan apinya baru bisa dipadamkan sekitar 36 jam kemudian. Itu kan nggak masuk akal gitu loh ya kan. Harusnya sih ya maksimal 1 hari lah, 24 jam itu bisa ya. Bahkan pemadam dari seluruh nggak semuanya sih, tapi dari beberapa kota terdekat kayak Batang ya kan, Pemalang, setahu saya bahkan sampai Brebes waktu itu diperbantukan untuk pemadaman. Itu sampai 36 jam ya baru bisa padam ya. Even di dalam memang ada bahan-bahan yang mudah terbakar ya, kayak misalnya baju, kain, mainan anak ya kan, bumbu-bumbu dapur, karena di belakang kan masih aktif tuh pasarnya ya kan, pasar tradisionalnya masih ada. Tapi kok kayaknya nggak masuk akal. Nah ini yang ingin kita obrolkan, karena memang waktu kejadian kebakaran yang saya dengar nih, karena memang saya sempat lihat sore itu, kalau nggak salah sore mulai kejadian, malam saya sempat kesini sekitar jam 9-an, tapi saya dari depan tuh ada ya, di sebelah kanan saya tuh ada beberapa yang ngobrol, kok ada kayak apa, katanya ada cewek duduk di atas katanya, tapi pakaiannya kayak noni-noni Belanda kayak ya kan, itu nggak 1-2 orang ya. Bahkan setelah itu kan beredar di media sosial tuh yang di lift, yang di eskalator yang tabung ya kan ada gambar tuh yang ketangkap kamera ya kan. Nah ini sebetulnya apa sih, murni kebakaran kah, atau mungkin ada mungkin sudah memang kebakaran terus ditambah sama energi negatif di sini tuh dipush biar bakarannya tambah gede. Sepertinya kita tahu bahwa semua wujud astral atau energi selain energi manusia itu adalah jin ya, itu menurut Islam ya, itu adalah jin. Dan keep rolling and action ya. Seperti yang kita tahu ya, bahwa energi selain energi manusia ini adalah berasal dari jin ya. Insya Allah kalau energi malaikat nggak mungkin gitu kan, karena memang yang berada di dunia ini manusia dan jin gitu kan. Atau mungkin energi negatif di sini dari kaum jin ini ada justru yang membantu memadamkan, atau justru menambah api ini semakin besar. Karena memang setahu saya jin ini kan seperti layaknya manusia, mereka punya kehidupan ya kan, mereka punya iri, punya dengki dan lain sebagainya ya. Oke, itu saja yang mungkin nanti kita akan bahas. Nah, kita ngobrol siapa dulu nih? Kita ngobrolin sekarang aja deh. Ya, sekarang nih kita pengen tahu kalau posisinya saat ini ya, gedung ini seperti apa? Ramaikah, sepikah, atau ada yang Indah lihat dalam bentuk apa? Karena memang yang kita tahu jin itu bisa menyerupai apapun. Ya. Jadi ya, ini udah ramai banget, mungkin karena terpelangkai ya. Terbengkalai ya. Ya, terbengkalai. Dan aku mau sedikit explore yang hantu noni itu. Iya. Nah, jadi serius ada? Iya, ada di depan ya, di lift ya. Iya. Dan dia itu sih, dia itu anak kecil, usianya berapa ya, sekitar pokoknya kelas 2 ya, kelas 2 kalau enggak kelas 1. Itu emang dia kepang 2, pakainya baju putih, selutut, terus pegangnya boneka. Dulu aku lihat itu di lift dan ikut aku sih seringnya. Gitu. Indah sampai sekarang dan ada. Indah memang sebelum kebakaran ya itu. Iya, itu sebelum kebakaran sering lihat. Jadi pas nonton kebetulan lihat dia, terus mungkin dia ikut. Oh iya, dulu di sini ada bioskop ya. Iya. Ya, ada bioskop ya. Cineplex ya. Memang sebelum kebakaran tuh Indah lihat sosok tersebut ya.
di situ ada bapak tua pakai baju lusuh juga, baju kaos oblong itu sih pada udah bolong-bolong. Jadi Indah waktu sebelum kejadian kebakaran kesini waktu nonton dan mungkin aktivitas beberapa kali ya ke mall ini sempat lihat memang sosok tersebut ya, yang dibilang noni kecil ya, ya memang pakaiannya kayak orang-orang Belanda kecil kayak gitu ya. Terus ada sosok-sosok yang lain. Ya. Nah sekarang dah, kalau yang pengen kita tahu, kita teman-teman di rumah nih yang nonton ya, teman-teman pasti pengen tahu. Kalau menurut Indah saat ini ya, ada nggak energi yang paling besar di tempat ini? Kalau energi sih mungkin aku belum nangkep ya. Tapi ini ya di sini itu pada ya, kamera ikutin ini aja, ikutin apa center ya. Nah di sini ada itu tadi itu dia ada itu sih apa bisa ya? Bisa nggak spesifik bentuknya, wujudnya seperti apa? Cewek ya, terus itu sih sini sih cewek, terus dia itu kayak kepo, cewek bajunya putih. Dia itu awal kita datang ke sini itu kepo banget. Dia kayak pengen tahu kita lagi apa gitu ya. Penasaran deh. Jadi dia ini nggak, dia berdiri atau dia maksudnya apa ya, ngumpet terus nongol dikit kayak gitu? Tegak gini sih, itu apa? Berdiri gitu. Kita datang itu dia udah langsung nyambut, aku disambut dia. Gitu ya. Oh, jadi kita sampai sini tadi Indah juga sudah disambut. Iya. Oke. Ada yang lain Indah? Tadi itu di sini ada sih, tapi aku kurang jelas sih spesifiknya. Iya, lari ya. Soalnya aku mungkin bayangannya. Kalau dari Indah yang Indah lihat ini, itu kan tadi spesifik yang satu. Ya. Kalau kita ibaratkan aktivitas seperti di dunia nyata, ya. Saat ini trafficnya ya, aktivitasnya seperti apa nih? Apa ada lalu lalang banyak yang apa namanya di sini nih ya? Lalu lalang banyak yang jalan, yang aku ngerasainnya malah di dalam itu kayak banyak yang lari-lari terus di dalam sini. Iya, kayak ini pada besarnya maju ke sini ya. Iya. Jadi mayoritas anak kecil kalau iya. Oh, mayoritas anak kecil. Oke. Nah, sekarang gini, itu kalau saya Indah, nanti kita lanjut ngobrol lagi Indah. Kita coba tanya JP. JP, sorry. Kalau tadi kan kita ngobrol mengenai ini. Mungkin kalau JP bisa nggak dengerin mungkin mereka ngomong apa, sampaikan ke teman-teman. Sebetulnya kita ngobrol sekarang waktu kejadian itu seperti apa ya? Kejadian kemarin kebakaran, ada nggak yang bisa kasih bocoran? Kalau menurut saya, ya. Kalau yang tadi sih waktu aku pertama datang, ini kan, aku kan dari awal datang itu kan sempat aku tutup. Jadi udah masuk sini, saya baru buka. Setelah dibuka itu datang, saya langsung disambut sama yang di atas, tapi pakainya merah. Tapi di bawah. Cewek atau? Di sini. Enggak, kalau spesifik ini gendernya cewek. Cewek pakainya baju merah. Seperti kayak yang biasa kan putih, tapi ini pakainya merah di sini. Itu belakang itu. Tepat di ini sebelah pilar sini. Oke. Dan rambutnya acak-acakan, tapi mukanya nggak begitu kelihatan. Jadi yang kelihatan cuma hidung, dan dia masih di sana. Dia masih di sini, mukanya nggak kelihatan. Cuma kelihatan kayak sininya aja. Oh, dia kayak ini ya, kayak di balik pilar kayak gitu dia nongol kayak gitu. Enggak, di mana? Di samping pas. Oh, di samping pilar. Iya. Ini kan ada pilar, ini sebelah sininya. Sebelah kiri. Ini sebelah di tembok. Di tembok yang ini. Jadi dia berdiri gini. Dia berdiri gini. Tapi sininya ketutup rambut, cuma yang kelihatan sini sama hidung tapi gini. Tapi mukanya kayak udah kayak keriput atau gimana, tapi nggak terlalu tua. Jadi saya di sini tuh datang langsung disambut 3. Mana lagi? Itu ini satu tadi yang merah. 2 duduk di atas ini, yang hijau ini. Ini kata teman-teman kemarin, tepat di sini ya kemarin ya. Lihat ya. Jadi posisinya lagi nyenter ke sini. Ya. Dia lihat sesuatu kayak gitu. Terus lari kabur semua. Ini tepat di hijau ini, dan dia masih di sana. Kakinya gini. Duduk. Dia duduk tapi kakinya ngayun gini. Perempuan atau? Perempuan ya? Dan lebih serem dari yang sini. Lebih serem dari yang sini? Ya, mukanya rada. Terus? Berantakan. Mukanya berantakan. Terus yang satunya?
Yang Cantik satu ya. ada di sebelah sana. Mau Sebelah? jalan atau mana? Boleh coba. Sebelah mana? Kita jalan teman-teman ya. Kita pengen tahu Di nih. sini tangga ya atau? Kayaknya sih tangga sih itu. Kita juga kurang ini juga sih. Nah, Oh, masih ada? ini kayak nenek-nenek tapi model tante kunti. Tapi tua. mana? Coba. Sini. Sebelah pilar yang gosong itu sebelahnya. Tapi dia setengah kelihatan, setengah enggak gitu. Setengah kelihatan setengah enggak. Iya. Ngumpet kah atau Kayak terlalu nggak ngejelasin ke akunya tuh nggak terlalu nggak terlalu jelas full. Jadi kadang kan kalau sosok kayak gitu tuh ada yang ngejelasin langsung ngeliatin ini loh aku kayak langsung kelihatan ya walaupun nggak terlalu nggak terlalu jelas tapi itu tuh samar banget yang ini. gitu ya? Tapi mukanya tua kayak nenek-nenek gitu. Tapi rambutnya panjang tapi kayak ada uban-ubannya itu pas di sini. Udah hilang. Iya. Hilang. Oke. Nah, sekarang gini. Kalau dari banyak nggak yang pengen berinteraksi sebetulnya? Banyak Banget. Gitu. Apalagi kalau orang kayak yang punya kemampuan kayak bisa kayak gitu, otomatis kalau kehadiran dia datang pun mereka tuh udah ngerasa kayak ini orang yang bisa komunikasi sama saya, jadinya tuh mereka langsung kayak kepo. Gitu ya. Iya, langsung pada dekat, langsung pada gitu. Jadi mereka benar-benar ini dia bisa jadi translator nih gitu ya. Kasarnya gitu ya. Ini saya pengen ngomong nih, pengen ngobrol sama manusia gitu kan. Nah, jadi teman-teman sekali lagi tujuan kita di sini bukan untuk untuk menakut-nakutin ya. Kita juga bukan menggurui, kita cuma pengen menelusuri segala sesuatu. Memang nyatanya di dunia ini kita diciptakan hidup berdampingan ya, antara manusia dengan jin dan bahkan banyak kaum lain yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya di dunia ini ya. Bahkan langit dan bumi beserta seluruh semestanya ya banyak sekali. Tapi yang kita ketahui bahwasannya banyak sekali memang di dunia ini karena kita yang benar-benar berdampingan antara jin dan manusia ini sering ada gesekan. Kalau kita ngomong dengan bahasa ilmiahnya, gesekan dua frekuensi yang kadang getarannya ketemu, akhirnya bisa saja terjadi saling sapa atau saling lihat ya. Terus juga kadang bisa masuk ya ke tubuh manusia ya. Terus juga bisa juga kadang ada kejadian-kejadian yang lain gitu ya. Jadi sebenarnya antara diinginkan dan tidak ya itu memang adanya ya, kita hidup berdampingan. Mungkin untuk positifnya sih menurut saya buat teman-teman nih ya lebih baik menjaga sesama makhluk ciptaan saling menghormati, tidak ada salahnya ya. Sesama makhluk ciptaan saling menghormati, tidak ada salahnya. Walaupun manusia diciptakan memang harusnya lebih mulia dari makhluk yang lain, tapi untuk menghormati, menjaga atau kata kita melestarikan alam dan lain sebagainya itu diharuskan ya. Dan mungkin nanti kita akan ngobrol lagi teman-teman ya. Kelihatannya kondisinya kalau saya sih tangkapnya nih lagi banyak yang berkeliaran di sini ya, dan mereka pengen berinteraksi. Tapi ternyata teman-teman pokoknya tempat seperti apapun mengontrol diri itu yang paling penting ya. Karena semakin kita takut, energi yang ada di sekitar kita akan semakin kencang untuk memberikan tekanan ya. Jadi kita tetap santai, yang penting kita nggak ganggu mereka. Tujuan kita juga pengen tahu ya. Tapi sebelum kita ini kalau menurut kalian berdua nih ya, silahkan siapa yang mau jawab. Kira-kira bisa nggak sih cari tahu sosok apa sih kemarin yang dilihat? Jadi nanti kita kita tanyakan sama host kita kemarin ya. Kita tanyakan kalau menurut kalian nih ya, sosok apa nih yang dilihat sama host yang kemarin sampai host kita lari tuh? Yang di atas sana. Yang di atas sana. Yang duduk. Yang duduk. Ini sini. Sudut. Yang di sudut hijau itu ya. Dan kemarin tepat di situ ya Pak ya? Tepat ya. Emang tempat nongkrongnya di situ dia. Jadi desa anak nongkrong guys. Yes. Nongkrongnya di situ. Nongkrongnya di situ ya. Ya, wujudnya perempuan. Perempuan. Dengan Rambut
segini. Rambutnya panjang, beraturan tidak? Tidak. Tidak beraturan. Mukanya kayak kotor itu sih. Kotor. Tapi nggak luka, tapi kotor ya. Lusuh ya. Lusuh ya? Iya. Kalau ini lebih kelihatan mukanya daripada yang sebelah sana yang merah tadi. Oh. Ini lebih kelihatan mukanya. Kalau yang merah tadi itu dia Ketutup mukanya rambut. ketutup rambut Iya, ya. jadi kelihatan Jadi cuma kayak di hidung kayak gini ya. Kalau yang ini lebih kelihatan jelas, Lebih tapi kelihatan muka jelas. nggak rusak ya? Nggak rusak. Nggak rusak ya. Nah, kalau menurut kalian adanya energi yang seperti ini di sekitar sini, mereka suka ganggu nggak sih? Tergantung sih. Iya. Soalnya kan kalau makhluk kayak gitu tuh kan nggak kelihatan. Iya. Cara mereka berkomunikasi ya dengan cara mereka memperlihatkan wujudnya. Gitu ya. Cuma kan karena mereka nggak kelihatan, jadi kan kitanya yang nggak bisa lihat kan. Iya aku tadi dilihatin, taunya kan ganggu, padahal kan mereka pun ketemu kita kan juga kaget juga sama-sama. Gitu ya. Iya. Sebetulnya Sama. ketika mereka tahu ada manusia yang bisa melihat mereka juga kaget ya. Iya, tapi kalau beda sama orang yang kayak nggak bisa lihat ya. Kalau orang yang sudah sensitif malah mereka malah langsung mendekat kayak langsung mau tanya-tanya ke kita. Cara mereka interaksinya kan gampang kalau kita bisa lihat. Tapi kalau yang orang awam biasa yang nggak bisa lihat, ada suara ya, dengar kan? Aku dari tadi. Soalnya tadi ada satu yang datang, perempuan juga. Serius nih suaranya bener banget. Iya. Kayak ada Di sini. ya. Nah, Oh iya tadi aku itu. perempuan juga. Oh, Perempuan juga. Merinding jir. Ya. Dan kakak tahu itu nggak sih? Sejenis wewe. Itu dia yang di Iya. situ. Aku Ya, nggak begitu merinding jelas aku sih. nih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, intinya ya apa? Ya kembali lagi pokoknya teman-teman ya, kita tidak nggak ada niatan ganggu apapun. Memang ini barusan datangnya pun saya berasa banget nih merindingnya sampai pipi sini. Ya. Bunyi kan tadi Ya, ya? bunyi suara jerak kayak gitu ya. Kayak ada yang loncat sih kalau menurut saya tadi. Ya. Dan kita coba cut dulu, nanti kita ketemu lagi. Oke? Jangan kemana-mana. Oke, baik teman-teman. Kita masih ada di sekitaran X Mall Borobudur atau Pasar Banjarsari. Tadi kita di sebelah kiri ya. Sebelah kiri tadi tiba-tiba tadi terakhir kenapa kita berhentikan ada suara yang begitu nggak tahu nanti di kamera kedengaran apa enggak karena kita nggak pakai special mic ya. Terus apa namanya ya? Dan tiba-tiba tadi setelah kejadian tadi itu ada suara anjing dari dalam. Ya saya yakin sih pasti di dalam ada anjing gitu loh. Dan anjingnya nggak berhenti gonggong. Tapi begitu kita pergi tadi, kita nyalain motor, kita jalan, udah berhenti suaranya sampai sekarang. Wallahu a'lam bishawab, kita nggak ngerti semua, kita tidak mau menghubungkan hal-hal semacam itu, tapi nyatanya memang ada. Kalau kita dengar cerita dari zaman dulu, kalau ketika hewan di tengah malam bunyi ya, itu katanya hewan tersebut melihat sesuatu yang tidak lazim ada di tempatnya gitu loh ya. Dan kita masih bersama Indah dan JP hari ini. Mungkin terakhir karena memang kondisinya sudah tidak kondusif lagi karena beberapa kali tadi si JP ini sudah apa ya, ada interaksi dari energi negatif di sini. Kita nggak bisa tampilkan di kamera, sayang banget ya, karena masalah privasi ya, jadi kita nggak bisa tampilin. Terus kita cuma pengen terakhir dari teman-teman berdua ini sebagai orang indigo, menurut kalian ya, buat teman-teman nih yang suka main di tempat kosong ya, kadang kan ada kayak gitu, ada yang mungkin jalan nongkrong ya, nggak usah tempat kosong deh, tempat-tempat kayak tempat-tempat stadion, gor, itu kan tempat yang selalu kosong sebetulnya. Ramainya ketika ada acara aja gitu kan. Menurut kalian boleh nggak sih berlaku sembarangan di tempat-tempat seperti itu gitu loh? Silakan, siapa yang menjawab? Ya sebenarnya kita sebagai manusia ya, ya walaupun kita nggak melihat atau kita melihat, itu kita harus menjaga kesopanan, tingkah laku. Kayak kita nggak boleh ngomong kasar di tempat-tempat ya manapun itu, dan selalu perhatikan salam. Kita salam assalamualaikum, entah di mana tempatnya.
Kedua, ketiga itu kita nggak boleh buang air kecil atau buang air besar sembarangan dimanapun itu. Kalau misal udah ada tempatnya, ya di tempatnya yang disediakan. Dan itu pun misalnya di tempat-tempat tertentu kita tetap salam kalau mau pipis. Gitu ya. Karena barangkali di situ tempatnya mereka gitu. Dan sebaiknya mungkin nggak sembarangan juga sih Iya. Kalau kayak gitu ya. Iya. Karena sering ada kejadian-kejadian yang sembarangan kayak pipis sembarangan kayak gitu, pasti ada. Ya nggak semuanya, tapi ada beberapa yang punya efek karena semua manusia punya, saya yakin punya ketahanan masing-masing. Ada yang peka, ada yang gampang kemasukan, ada yang enggak, gitu kan. Dan mungkin lebih baiknya hati-hati ya. Kalau dari JP mungkin untuk maksudnya mensiasati tempat-tempat yang seperti ini, terlebih tempat-tempat yang sudah dikenal angker, sebaiknya seperti apa? Kalau menurut saya sih lebih baik jangan mengosongkan tempat terlalu lama gitu. Gitu ya? Iya. Kalau rumah itu, kalau nggak usah rumah, tempat apapun itu, kalau misalnya udah kosong lebih dari seminggu aja udah jadi tempat untuk energi-energi. Iya, kan yang namanya sosok kayak gitu itu pasti lalu lalang. Mereka tuh kayak kesana. Terus kalau mereka itu melihat satu tempat yang kotor, lembab, gelap, dan udah nggak ada energi manusia di sana, mereka itu masuk ke sana buat jadiin tempat mereka. Oke, jadi intinya pokoknya jangan berlaku sembarangan seperti itu ya. Karena tempat-tempat seperti ini kosong itu tadi seperti JP bilang teman-teman, tempat yang kosong karena memang makhluk gaib ini memang lalu lalang sepertinya manusia ya, seperti halnya manusia, mereka bisa saja singgah, hadir dan singgah. Kalau sekedar hadir terus dia pergi lagi, no problem. Mungkin hadir dan singgah, nyaman. Tahu kan, kalau udah nyaman, apalagi nyaman nyandar, susah move on coy, gitu lah ya. Jadi kita jangan sampai bikin kayak gitu ya. Lebih baik kalian berusaha bikin dia nyaman dengan diri kalian ya, daripada kalian membuat nyaman makhluk-makhluk gaib di tempat-tempat kosong. Ya mungkin ini satu lagi, karena kita pernah syuting juga di tempat umum yang sekarang sudah kosong, bahkan sudah lebih lama, ex kolam renang Tirtasari itu juga terbengkalai juga. Mungkin ini saran akan pesan kepada pemerintah Kota Pekalongan, mungkin bisa dibantu sama pemerintah provinsi sana, mungkin bisa segera diselesaikan apapun yang berkaitan dengan gedung-gedung kosong ya, daripada tempatnya terbengkalai. Sebetulnya tempat ini jika dibangun kembali itu akan membangun lapangan kerja baru untuk masyarakat Pekalongan ya. Jadi benar-benar bakal bermanfaat ya kan, kalau daripada dibiarin terbengkalai. Sementara mungkin untuk pihak pemerintah Kota Pekalongan ya dan dinas terkait tentunya, daripada tempat ini dibiarkan terbengkalai, lebih baik jadikan tempat ini lebih bermanfaat. Dan masih banyak di kota ini yang ya membutuhkan lah intinya ya, membutuhkan lapangan kerja, aktivitas ya. Terlebih pasar kita saat ini lagi nggak jelas kondisinya. Syukur-syukur bisa dijadikan kembali, balik lagi ke pasar tradisional gitu ya. Oke, mungkin itu dulu ngobrolan kita malam hari ini teman-teman, karena memang kita malam hari ini kita tidak bawa ahli spiritual seperti biasanya. Jadi kita ini kosong, benar-benar kosong, tidak ada backup apapun. Kita tidak bisa lama-lama karena saya pun merasakan sudah banyak yang ingin berinteraksi ya, bersinergi dengan kita, pengen ngobrol, pengen ini, tapi kita masih hold, kita jangan sampai ini terjadi. Jadi terima kasih dulu ya, sekali lagi terima kasih untuk Indah, terima kasih untuk JP malam hari ini, dan jangan kapok ya nanti kalau kita ajak syuting lagi. Dan teman-teman sekali lagi para penikmat penelusur malam, jangan takut dengan hal-hal yang tidak terlihat ya. Yakinkan diri ya, jangan kosongkan pikiran. Pastikan Anda meyakini bahwa Tuhan selalu bersama Anda ya. Insya Allah di tempat manapun kita akan terhindar dari mara bahaya, dan tentunya selalu berhati-hati ya. Oke, itu dulu, dan kita sambung lagi nanti di lain kesempatan. Terima kasih sudah setia menjadi teman penelusur malam ya. Mungkin di beberapa konten terakhir saya dengar dari tim ya kreatif, katanya banyak komentar-komentar yang gak enak tentang konten-konten terakhir, karena memang kita mencoba bikin sesuatu yang benar-benar real. Kita tidak dibikin-bikin, kita tidak ada
gimmick, kita tidak ada efek, kita tidak ada yang namanya editing berlebihan, diberi penampakan dan lain sebagainya, enggak ya. Misal pun ada yang bisa melihat ketika nanti kamera ini sudah diedit ya, hasil gambarnya sudah diedit, itu rezeki ya. Oke, itu dulu. Sekali lagi terima kasih, selamat malam, sehat selalu, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanan, Bu. Proses.